Ya, sekarang kita masuk ke tutorial cara pemrograman robot menggunakan software. Sini udah ada flash disknya. Nanti kita pasang dulu flash disknya ke laptop. Si robotnya udah kepasang ini, port si USB-nya udah kepasang, kabel powernya udah kepasang semua. Statusnya udah nyala ya, udah ada standby robotnya. Ya, sekarang coba kita pasang dulu si USB-nya ke ini, flash disknya ke ini, ke laptop. Nah, si robotnya udah kita pasang juga ya, si ininya, si USB-nya ke ini, ke laptop. Nah, di sini udah kedetek ya. Coba kita cek. Nah, di sini udah kebaca. Di sini file robot RNP3 kita buka. Nah, sekarang kita tutorial untuk cara pengoperasian si softwarenya dulu. Kita masuk ke sini. Nah, ini ada softwarenya. Kita buka. Ya, di sini softwarenya udah kebuka ya. Nah, di sini ada port USB. Jadi kita harus sambungkan dulu si robotnya ke ini, ke COM robotnya. Nah, untuk melihat COM robotnya kita masuk dulu ke device manager. Nah, di sini device manager ya. Nah, kita masuk di bagian port ini. Nah, di sini kedetek robotnya ada di COM 8. Kita masukin aja di sini COM 8 ya. Di sini udah ada COM-nya, tinggal ketik angka 8 aja. Nah, sini kita sambungkan. Nah, robot udah tersambung. Kalau misalnya tiba-tiba nanti si aplikasinya pas disambungkan nanti itu tiba-tiba nge-close. Nah, nanti teman-teman misalnya tiba-tiba nge-close kayak gini, pas proses penyambungan, teman-teman buka lagi aplikasinya. Nah, teman-teman ketik angka 8 lagi, COM 8 lagi, sambungkan. Nah, di sini robot online. Kalau misalnya tiba-tiba nge-close di awal-awal itu, nanti dibuka lagi. Nah, di sini si robot udah robot online ready untuk kalibrasi. Nah, di sini ada tombol kalibrasi, tinggal kita klik aja tombol kalibrasi. Ya, kita pencet tombol kalibrasinya ya. Nah, robot calibrate, homing proses, tunggu dulu sampai selesai. Ya, setelah selesai, nah teman-teman bisa tinggal dimasukkan aja titik koordinat yang teman-teman inginkan. Nah, di sini tuh ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, si railnya, speed robotnya. Nah, teman-teman kalau untuk pengen memahami ini tuh sumbu-sumbunya ini, teman-teman tinggal masuk aja ke flash disk lagi, masuk di spesifikasi ini. Nah, di sini ada buku panduan. Nah, jadi teman-teman tinggal baca-baca aja di sini. Di sini tuh udah dibikin lengkap semua apa yang dibutuhkan. Nah, di sini ada sumbu Cartesian Z-nya. Nah, teman-teman tinggal baca-baca aja. Nah, sesuaikan aja dengan ini. Kalau pengen lebih tahu lagi, nah ini ada keterangan pin out-nya. Pin 1 itu ini tuh tegangan 5 volt, sensor 1, sensor 2, sensor 3. Nah, ada semua di sini. Nah, kita tutup dulu. Kita balik lagi ke softwarenya. Nah, di sini robot udah ini ya, udah selesai kalibrasi. Nah, kita misalnya pengen menurunkan sumbu Z-nya. Misalnya pengen ke titik 0, misalnya tinggal kita ketik aja titik 0 di sini. Terus kita tekan enter. Nah, buat otomatis ke titik 0. Misalnya teman-teman mau ke bawah lagi, misalnya kurang ke bawah, nah teman-teman tinggal ketik aja misalnya min 10. Nah, buat ke min 10. Itu bisa diklik di sini.
pakai klik mouse atau pakai keyboard, tekan ke bawah. Nah, ini pakai keyboard ya. Ini contoh pakai keyboard. Nah, ini kita klik pakai keyboard ya. Nah, ini ke bawah terus. Misalnya 60 misalnya, tekan enter, udah selesai, tekan enter. Nah, robotnya ke bawah ke 60. Nah, pengen ke atas lagi misalnya. Nah, ini robotnya ke atas lagi. Ya tadi sedikit error ya. Si softwarenya udah kita pindahin lah ke ini, kita copyin di laptop. Nah, terus si comnya udah kita pindahin lagi, comnya tadi kita pindahin ke com 4 si robotnya. Ini kita udah terhubung lagi dengan robotnya. Nah, tadi kita punya misalnya ini titik awalnya mau kita save dulu. Nah, ini udah ke save. Terus misalnya robotnya mau kita pindahin ke titik 0. Nah, robotnya ke titik 0, kita save lagi misalnya, terus kita naikin lagi misalnya ke 200 misalnya. Nah, robotnya ke 200, kita save lagi, terus kita turunin lagi ke titik 0. Nah, turun, kita save, terus mau relnya mau kita pindahin ke 200 misalnya. Nah, dia geser ke 200, kita save. Nah, kalau misalnya udah kita ini mau kita jalankan program ini atau mau kita tes dulu satu-satu, nah kita pencet aja next ini. Nah, dia balik ke poin nomor 1, ke baris nomor 1. Nah, ini poin nomor 1. Terus kita next lagi. Nah, ini ke poin nomor 2, program nomor 2, baris nomor 2 ini. Nah, next lagi poin nomor 3, next lagi poin nomor 4, next lagi ke nomor 5. Nah, terakhir kita geser. Terus next lagi. Nah, udah balik lagi ke poin nomor 1. Nah, kalau misalnya programnya udah merasa benar, misalnya nggak ada ini, misalnya nggak nabrak atau udah sesuai dengan kita bikin, kita tinggal pencet start aja sini. Nah, robotnya akan looping terus menerus sesuai dengan program yang kita bikin. Nah, ini sini misalnya bisa speednya nanti bisa ditambah-tambahin di sini sesuai keinginan teman-teman. Nah, untuk speednya ini dari 5 ke bawah itu speed default, speed normal. Nah, speed yang paling pelan itu nanti teman-teman tinggal masukin aja angka 5 di sini. Nah, nanti speednya si robotnya bakalan pelan banget. Speed paling pelannya tuh di 5. Yang paling tingginya itu teman-teman bisa sesuaikan sendiri aja, nanti sesuai kebutuhan disesuaikan aja. Nah, di sini ada output LG1, LG2, LG3. Nah, untuk lebih paham lagi LG-nya ini bisa dilihat di video tutorial yang lain atau bisa lihat di buku panduan yang tadi. Bisa lihat dari sini. Nah, di sini tuh lengkap semua. Ada LG itu apa aja, ini untuk output ya. Nanti teman tinggal dimasukin aja ke sini itu nanti apa gitu. Nah, ini gripper servo. Nah, ini gripper vakum, bisa diaktifkan di sini, bisa di save juga nanti ini kalau diklik nanti muncul save-nya, ini muncul. Terus ini input sensor 1, sensor 2, sensor 3. Nah, untuk sensor ini untuk sekarang si softwarenya belum ini ya, belum dari software langsung belum bisa ya. Untuk sensor nanti kita bahas lagi pembahasannya. Nanti kita untuk sensor khusus nanti kita pakai Python ya ngerunningnya. Nah, di sini motornya on, fan on. Ini save tunggu. Ini tuh untuk delay ya. Misalnya digeser misalnya sekian, robotnya bergeser. Nah, setelah bergeser tuh robotnya nunggu dulu gitu berapa detik gitu nanti. Nah, nanti tinggal dimasukin aja di sini. Nah, cek koordinat. Di sini check and stop, hapus. Nah, change to Py. Nah, di sini tuh ada bisa diceng juga ke Python si programnya ini. Jadi teman-teman tinggal misalnya bikin gerakan dulu di sini udah sesuai nanti diklik aja nanti si program ini tuh dikonvert ke bentuk Python. Nah, nanti teman-teman tinggal di running aja kalau misalnya mau nge-running pakai Python untuk pemrograman yang lebih expert lagi, misalnya pemrograman tingkat tinggi. Nah, nanti misalnya bikin gerakan dulu di sini, nanti di copy, change to Python, nanti dimasukin ke Python gitu. Nanti video tutorial khusus Pythonnya ada juga ya. Nah, untuk menyimpan programnya ini teman-teman simpan aja dalam bentuk notepad. Nah, ini disimpan aja.
Ctrl A, klik kanan, copy bisa, atau Ctrl C, copy. Nah, nanti buka aja notepad. Nah, teman-teman tinggal di save aja di sini. Nah, nanti di save di mana gitu nanti. Nah, nanti dia kalau misalnya mau pakai program ini, tinggal buka lagi aja notepadnya, di copy. Nah, terus di copy lagi ke sini. Coba ya saya contohkan, ini stop dulu. Nah, ini robotnya udah stop. Nah, ini di program ini tuh saya hapus dulu. Semuanya dihapus ya. Hapus. Nah, di sini tuh ada contoh program ya di dalam ini. Ini jangan di dalam flash disknya itu kita masuk di software robot lagi. Nah, di sini ada robot test. Nah, di sini tuh ada contoh program ya. Di sini tuh pakai gripper ya. Nanti teman-teman pasang gripper yang servo. Nah, di sini kita copy aja. Terus kita masukin di sini. Nah, coba kita pasang dulu ya si gripper servonya. Kita pasang dulu. Nah, di sini robotnya kita ini dulu, kita putusin dulu. Kita sambungkan lagi. Nah, ini robotnya udah ngereset ya. Kita pasang dulu si gripper servonya. Nah, di sini ada benda. Ini gripper servonya ya. Coba kita keluarin bendanya satu. Kita ambil baut si ininya, baut servonya, baut grippernya. Nah, ini tinggal pasangkan sini. Pasangin bautnya di bawah sini. Pasang portnya. Ya, udah kepasang. Nah, kita kembali lagi ke servernya. Nah, di sini kita bisa tes di sini. Nah, ini si servonya udah aktif ya. Nah, si servo itu bisa sudah disesuaikan untuk mencapit benda ini. Kalau teman-teman pengen menyesuaikan si capitnya lagi, teman-teman bisa melihat si contoh videonya di cara nyesuaiin si capitnya ini dengan video dengan yang lain di video yang lain. Nah, di sini kita kalibrasi lagi, si robotnya udah di stop ya. Nah, udah selesai. Nah, ini si program ini udah kita masukin ke sini ya. Ini program yang ada di server tadi. Coba ini kita start ya. Programnya ada di server tadi. Nah, ini programnya ada di start ya. Ini program akan looping terus. Kita stop. Nah, coba kita kalibrasi lagi di sini.
Coba kita putuskan dulu, kita reset. Ini robotnya ke reset ya. Ini kita hapus dulu. Nah, di sini kalau misalnya robotnya mau dikalibrasi, robotnya posisinya jangan seperti ini ya. Jadi dikedepanin sedikit seperti ini, manual aja. Nah, kalau misalnya seperti ini, si sensor ininya ke detect ya. Si sensor home-nya ke detect yang bagian ini, bagian sumbu ini. Jadi agak dikedepanin sedikit supaya agar si kalibrasinya itu sesuai sama titiknya. Coba kita kalibrasi lagi. Misalnya kita mau ngambil benda ini, misalnya sumbu Z-nya kita turunin dulu. Misalnya di sini Z-nya kita masukin 0. Ya misalnya kurang misalnya, nah kita ke bawahin lagi min. Misalnya coba dulu di min 32, masih kurang. Kita masukin di min 90. Coba kita tes ya. Nah ini masih kurang ya. Kita masukin dulu di min 100. Kita tes. Nah di sini udah pas, ini si bendanya udah pas ini ke bawahnya. Jadi kalau kita merasa udah pas, kita save point ini. Nah di sini program udah kesimpan ya. Terus kita mau ngecapit di sini. Nah di sini kita capit ya servonya. Nah di sini si bendanya udah kecapit. Nah di sini servo save, kita save dulu servonya. Nah di sini udah kesimpan ya. Terus mau kita naikin lagi ke titik 0. Ya, naikin ke titik 0 misalnya, kita save. Terus mau relnya mau kita geser ke kanan misalnya 200. Oke, kita save lagi. Terus mau kita turunin lagi ke bawah ke titik ke min 100 tadi, min 100 ya, min 100 tadi. Kita ketik aja di Z-nya min 100. Oh, ya udah pas. Terus kita save point. Terus udah ke bawah, terus servonya mau kita buka. Terus kita save servo. Nah, di sini udah ke save. Terus kita naikin lagi misalnya ke titik 0 ya, udah naik ke titik 0, kita save lagi. Misalnya mau kita ambil lagi, kita balik lagi ke min 100. Oh, pas, kita save lagi. Terus misalnya mau kita capit. Nah ini servo udah capit, kita save. Kita naik lagi misalnya ke titik 0. Oke, kita save. Terus kita mau balik lagi relnya ke titik 0 lagi. Oke, kita save. Terus kita turunin lagi ke titik 0, ke titik min 100 tadi. Terus kita save. Terus si servonya kita buka lagi. Nah, kita save lagi. Nah, ini sini udah kita save. Misalnya mau kita naikin lagi ke titik 0 misalnya. Nah, kita save lagi. Nah, udah merasa ini udah programnya udah selesai. Coba kita naikin dulu. Nah, ya, programnya udah sesuai ya dengan yang kita bikin. Coba kita start aja, kita start. Nah, di sini programnya akan ngelooping terus menerus sesuai dengan program yang kita bikin tadi.
Nah, kalau misalnya program ini mau disimpan, tinggal di save lagi aja. Nanti di save di dalam bentuk notepad ya. Save di blok, di save nanti. Nah, teman-teman bisa disimpan. Ya, kita stop ya, terus kita kalibrasi lagi robotnya. Kita kalibrasi, kita coba contohkan menggunakan vakum ya. Kita pasang dulu si vakumnya. Kita pasang vakumnya. Gripper servo kita lepas dulu. Nah, bautnya kita ambil buat ke ini ya, buat ke vakumnya. Nah, di belakangnya ini ada yang perlu dicopot dulu ya bautnya, buat masang motornya. Nah, copot dulu baut itunya, baut untuk base ininya, base motornya ya. Ada 4 baut di sini, copot dulu. Kalau mau misalnya servonya mau dipasang, si vakumnya mau dipasang, nah itu harus dicopot dulu untuk dudukan ininya, untuk dudukan motornya. Nah, itu bautnya bisa dipakai juga untuk si ininya. Nah, saya pasang bautnya di sana. Kita pasin lagi sama lubangnya. Teman-teman bisa disesuaikan aja kabelnya. Nah, pasang dulu si ininya, bautnya tadi, baut grippernya. Pasang satu aja cukup, kita uji coba aja ya. Pasang satu baut aja. Nah, si portnya kita pasang, jangan lupa portnya dipasang ya. Nah, biar rapi. Oke. Jadi sini udah kepasang lagi si ininya, si gripper vakumnya udah kepasang. Kita coba, kita masuk lagi ke ini. Kita masuk lagi ke softwarenya, ini kita buka lagi ya. Kita connect lagi. Tadi itu di COM-nya COM 4, sambungkan. Nah, robot online, kita tes dulu. Nah, ini udah nyala ya, vakum on, vakum off. Coba kita ini tes ya, pakai kita sedot ini si flash di sini. Coba kita nyalakan dulu. Nah, ini ke sedot ya, udah sedot. Coba kita matikan. Nah, kelepas. Coba kita bikin program sederhananya ya. Ngambil ini, dipindahin ke sini, ambil ini, pindahin ke sini. Oke, kita kalibrasi dulu. Setelah selesai, oke, titik pertama kita save dulu. Oke, di sini titik awal, titik home-nya misalnya. Terus si sumbu Z-nya kita ke bawahin. Masih kurang. Misalnya min berapa ya? Min 100. Min 100.
min 100 pas ya. Coba kita naikin lagi dikit, 95. Ini di min 97, min 98. Oke, min 98 kayaknya pas, kita save. Terus dari titik sini tadi ke titik bawah sini, oke. Terus kita sedot vakumnya, oke, kita save. Terus kita naikin lagi ke titik 0 misalnya, oke, kita save. Terus sumbu Z nya mau kita masukin, misalnya coba kita masukin 5 ya. Oh, berarti min ya. Coba min ke arah sini, coba min kurang, misalnya kurang ya, coba kita masukin aja min 70 ya. Oke, kita save. Terus kita turunin ke min berapa tadi ya terakhir ya, min 98 ya, min 98 misalnya kurang, udah pas, save. Lepas vakumnya, save lagi, kita naikin lagi misalnya ke titik 0. Nah, kita save lagi. Terus kita ambil lagi misalnya ke bawah, kita misalnya masukin min 90 dulu, kurang ya, tambah dikit. Oke, save lagi. Terus kita sedot vakum on, kita save, kita angkat lagi ke atas ke titik 0. Nah, kita save. Terus si Z nya kita bikin 0 lagi, lurus lagi biar disimpan di titik semula ya. Oke, kita save. Terus Z nya kita ke bawahin lagi ke min 100 tadi ya. Coba kita coba min 100 dulu. Oh, udah pas. Atau kita naikin lagi dikit. Oke, kita save. Vakumnya kita off kan. Kita save. Oke, kita coba langsung kita start. Balik lagi, oke, ambil, pindahin. Ya, cukup gampang ya cara programnya menggunakan software. Ya, kita nanti akan coba ngerunning pakai Python ya. Kita bikin dulu gerakannya di sini, nanti kita masukin ke Python. Kita coba juga menggunakan sensor. Misalnya sensornya aktif, misalnya kita pencet, robotnya langsung start, atau robotnya jalan dulu, terus nunggu sensor dulu misalnya. Kalau pas sudah ada sensor baru robotnya berjalan atau gimana gitu. Nah, nanti kita bikin tutorialnya ya. Oke, untuk sekarang kita cukupkan dulu videonya sampai di sini.